kalimatnya bukan jalankan, bukan fa'alal sholah atau fi'las sholah, tapi kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jamaah rahimakumullah, pertama kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah yang sekaligus karakternya adalah terbuka lapang dada, nyeger, rasional, nalar, karena sadar sebagai hamba yang fakir. Inilah karakter orang yang bersyukur. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberadaannya sebagai Nur Muhammad, keberadaannya Wama Muhammadin bukan fisik Muhammad ilah kecuali Rasul. Dia diutus sebagai Rasul yang persis seperti Rasul-Rasul sebelumnya qotlan berusul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, adanya risalah kebenaran itu adalah al-haqnya. Akibat ketiadaan risalah Rasul dalam garis kewenangan hak dan sah, tanpa adanya SK, tanpa biiznillah, maka ambigu dan ketidakpastian dan gejolak-gejolak pasti akan terjadi. Akumulasinya akan menunjukkan sebuah akumulasi jasad, nafsiyah, kekosongan hati nurani, sehingga yang berfungsi adalah hati sanubari. Bersolawat adalah satu realisasi kehidupan keterbimbingan kita di dalam menjalani berdunia, supaya keberadaan beliau Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu adalah musyahidan. Beliau sebagai saksi yang sekaligus menjadikan orang juga berada di dalam persaksian. Kemudian sebagai mubasyiron, beliau adalah ahlinya bertempat tinggal, berada di dalam hakikat, sehingga hidup di dunia ini supaya tidak orientasi dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu, karena mengetahui sesungguhnya hakikat hidup, untuk apa kita hidup, kemana kita hidup, tujuan hidup, dan bagaimana hidup dijalani, dan bagaimana kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Beliau adalah yang mengetahui persis bagaimana itu akhirat, sehingga dapat menunjukkan keberadaan dia, apakah jika dia meninggal atau dibunuh. Ini yang kemudian dalam kesepakatan telah dihilangkan. Kemudian juga sebagai nadhiran, supaya manusia terbimbing dan terarah, memiliki tujuan, supaya terbimbing dan terarah bahwa apa yang dijalani itu di dalam garis kebenaran al-haqnya, garis al-haq min Rabbik. Jemaah rahimakumullah, yang pada saat kita berbicara sebuah muflihun, keberuntungan bagi seseorang yang akan dibuka nalarnya, dibuka rasa hatinya atas keberadaan dia dalam menjalani hidup dan kehidupan berdunia ini, normal selayaknya kehidupan kita jalani, akan tetapi rasa hati nurani itu berfungsi.
yakni mengetahui keberadaan diri Tuhan sebagai tujuan hidup, tempat bergantung dan tempat kembali. Itu bagaimana metode, cara dan sebagainya. Dari sekian kali kita telah mengaturkan hal itu. Dari berbagai pertemuan, dari berbagai ranah dimensi, dari berbagai wilayah dan seterusnya. Kalau kita berbicara bahwa betapa sakralnya dalam pengertian sebuah bobot nilai secara kuantitas dan kualitas, tidak hanya berbicara secara kuantitas tapi juga kualitas. Utlu ma uhiya ilaka minal kitab wa aqimis sholah inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pada saat utlu tola'a yang kemudian terbaca menjadi bacalah, utlu itu tola'a atau tola'a, utlu itu perintah dalam nisbah, perintah dalam nisbah hadap-hadapan. Utlu. Kalau qara'tu, kami membaca atau kami memerintah atau kami adalah untuk dapat diikuti. Karena kata dasar qara'a juga aslinya kan juga mengikuti, sehingga orang dapat membaca itu karena ada yang ahlinya untuk diikuti. Utlu ma uhiya ilaika. Pada saat dikatakan bahwa ikuti, itu perintah ikutlah apa yang diwahyukan. Uhiya itu dikatakan sebagai wahyu yang di dalamnya mengandung hudan, mengandung terang. Dikatakan petunjuk karena di dalamnya ada terang. Ada terang yang menjadikan supaya tidak di dalam keraguan, supaya tidak di dalam ambigu, supaya tidak di dalam dualisme, tidak supaya dalam kebingungan dan kebimbangan dengan mutlak, sehingga kalau seseorang itu mengatakan A, seluruhnya akan mengatakan A, saat seorang mengatakan kopi, seluruhnya mengatakan kopi. Tapi jika terjemahannya itu adalah beda, berarti bukan terjemah tapi tafsir. Tafsir berarti kira-kira berarti prasangka berarti ngeraito godak-gadek matuk muga-muga bener. Pada saat kita berbicara tentang utlu ma ukhya itu maknanya adalah bisian. Bisian itu metode itu inisiasi mengenai dirinya Tuhan. Diinisiasi. Maka utlu itu adalah ikuti. Sampai ketemu siapa yang diikuti, apa ukhya yang telah diwahyukan, apa yang telah diinisiasikan. Diinisiasi ini tersirat gamblang di dalam surat Al-Fat 8, 9, 10 ya, karena tadi kita akan bahas dalam tema yang berbeda. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab, apa yang dibisikkan dengan inisiasi tunjuk keberadaan dia supaya manusia ada kehadiran diri Tuhan. Keberadaan al-ghaib. Kalau kita berbicara tentang al-ghaib itu keberadaan mutlak diri Tuhan, Tuhan sendiri. Kalau al-ghaib itu dimaknai apapun yang tidak kelihatan mata, bahkan sampai mungkin kualitas entut pun juga dihitung, itu adalah juga bangsa gaib upamanya, itu menjadi salah tapi kaprah. Salah tapi kaprah. Salah tapi dibenarkan bagi orang banyak. Sehingga Tuhan itu setingkat dengan jin, dengan neraka, dengan demit, dengan medon, itu yang jadi salah kaprah. Tidak rasional sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Gaib itu mufrad itu tunggal itu satu. Jadi bukan sebagai plural, bukan sebagai jamak, akan tetapi dia adalah tunggal. Al-isim ma'rifah, takrifnya untuk dapat dikenali keberadaannya, sehingga gaib itu adalah satu-satunya zat al mutlak dapat dikenali jika ditanyakan kepada ahlinya. Inilah yang diinisiasikan sehingga ada kehadiran dia. Utlu ma ukhya minal kitab,
Kalau kitab itu adalah buku yang liar yang kita dapat dimanapun, di pasar, di lowaan, di toko buku, di Google, kemudian di YouTube dan seterusnya dan sebagainya. Kalau Alkitab itu adalah yang penting, yang pokok, yang utama, itu adalah yang memegang, yang punya hak, yang punya wewenang menerjemahkan. Itu karena ada isim ma'rifahnya, dan ini adalah jelas bersifat sebagai nakiroh. Sehingga pada saat utulu minal kitab, maka ikuti apa yang diwahyukan, yang diinisiasikan. Keberadaan dia yang diletakkan di dalam dada kepada kamu, itulah bagian dari petunjuk Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun oleh yang berhak dan wewenang menunjukkan. Kalau diterjemahkan kan begitu. Wa aqimi sholah, dan tegakkan sholat. Kalimatnya bukan jalankan, bukan fa'alal sholah atau fi'las sholah. Tapi kalimatnya adalah wa aqimis sholah. Artinya bahwa koma yakumu ditegakkan di semua kehidupan, ditegakkan di semua kita berpikir, ditegakkan di semua kita mendengar, kita menyimak, kita mencermati, ditegakkan di semua aktivitas kita dalam menjalani aktivitas lahir jasadiah berdunia. Akim, tegakkan sholat, yakni sholat itu adalah sambung, berkaitan. Jadi sambung secara lahir dan secara batin. Secara lahir sambung antara akal dengan rasional dan nalar. Sambung antara telinga, mata, dan pikiran. Sambung antara tangan, kaki, mata, telinga, dan otak untuk berpikir, kisambung. Sehingga tidak terjadi sebutan munafik dan fasik. Munafik dan fasik itu tidak sambung. Keinginannya A, tapi bohong, tidak berani jujur, dia menjadi B, maka dia menjadi fasik ataupun munafik. Maka pada saat waqimis sholah, tegakkan sholat di semua aktivitas hidup kita, hidup kamu. Itu adalah waqimis sholah. Sholat yang kita laksanakan mulai dari takbiratul ihram. Mulai dari takbiratul ihram bahwa itu menunjukkan bahwa kemutlakan kita untuk dapat nyambung Allahu Akbar. Hal yang mendasar menjadi hamba itu adalah Allah telah memberikan telinga. Ini tidak digunakan untuk centelan gundel dan centelan kacamata, tapi ini adalah berfungsi untuk menjadi sam'a, untuk menjadi orang-orang yang memiliki pendengaran secara kualitas, menyimak dan mencermati, wa absor. Yang dilihat bukan yang tampak warna hitam, putih, kuning, hijau, tapi yang dilihat absor. Itu adalah yang dilihat di balik warna, bahwa kita mencermati dan memperhatikan. Absor bukan sekedar tulisan, tapi akan membentuk karakter, membentuk mental, membentuk jiwa. Saat wa aqimis sholah, tegakkan sholat, bukan laksanakan sholat. Tegakkan sholat. Ini artinya lebih dari sekedar menjalankan sholat. Perintah ini lebih dari menjalankan sholat. Bukan sekedar rutinitas. Bukan karena dihukum. Bukan karena diorak-orak. Bukan karena malu kepada si A, si B. Ini adalah merupakan sadar sebagai hamba yang fakir, yang kuat memproses diri kembali kepada Allah untuk selalu berada di dalam mereka yang menegakkan sholat. Inna sholat, karena sesungguhnya nyambungnya hati nurani atas keberadaan dia
Sehingga pada saat ada perbuatan yang merusak akan dikendalikan oleh akalnya dengan nalar dan rasionalnya. Tidak rasional orang yang ngaku sebagai hamba, kemudian dia berbuat jahat. Tidak masuk akal orang yang sadar sebagai santri, tapi dia sering membuli. Tidak masuk akal dan tidak nalar saat kita menjadi manusia, tidak saling melindungi, tidak saling menolong dan membantu. Tidak rasional dan tidak masuk akal pada saat saudara teman kita pergi, kita malah menghabisi barang yang ditinggalkannya, tidak kita jaga. Ini adalah bentuk-bentuk yang dikatakan bahwa bagian dari akimis sholah, perilaku dampak dari perilaku sholat. Inna sholah tanha, mencegah dari fasya. Fasya itu adalah mencegah dari perilaku-perilaku yang tidak rasional. Jadi sholat itu adalah membentuk perilaku yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Maksud saya mencegah dari perilaku yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Itu hanya dengan sholat. Karena memiliki tujuan hidup. Setiap manusia pasti mati. Ada yang mati, ada yang modar. Ada yang meninggal dunia, ada yang bongko. Ada yang geletak, tapi ada yang kejet-kejet. Pada saat kita berbicara bahwa setiap dari diri itu pasti mengalami meninggal dunia, kemudian menjadi aneh, menjadi riskan saat perilaku kita yang dibatasi oleh umur. Ini kita dalam perilaku-perilaku yang merusak diri kita, yang tidak menunjukkan orang-orang yang kembali. Maka dikalimatkan bahwa anil fasya, sholat itu akan mencegah seseorang dari perilaku-perilaku tidak masuk akal. Perilaku yang tidak menggunakan akal pikirannya. Kemudian fasya dan wal mungkar. Dan mencegah dari perilaku-perilaku ketidaktahuan. Perilaku yang tidak mengenal. Perilaku-perilaku yang ngawur tanpa metode dan tanpa sistem. Perilaku yang tidak dalam terbimbing. Perilaku-perilaku yang dengan intuisi anggapan telah terbimbing. Perilaku-perilaku yang merasa bahwa dirinya berada di dalam telah makrifat. Sering saya sampaikan bahwa makrifat itu adalah awal kita menjalani hidup. Makrifat itu adalah awal seseorang berumah tangga. Makrifat itu awal kita makan. Maka kalau kamu makan itu untuk supaya terjaga dirinya. Kalau kamu nggak mau makan yang sesuatu yang kamu nggak suka, umpamanya sayur, kamu harus menggunakan rasional nalar kamu. Jika kamu nggak membangun kebiasaan itu, maka ini nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka seharusnya ini kamu mau memaksa, mau melatih, sehingga nutrisi itu kamu perlukan. Sehingga otak kamu akan berproses dengan nutrisi itu. Hormon kamu yang telah ada di dalam diri kamu. Enzim yang juga telah terbentuk di dalam diri kamu. Itu butuh support dari asupan nutrisi yang kamu masukkan. Pamannya kamu memasukkan selada karena di dalam diri untuk menggabungkan antara enzim dan hormon itu memerlukan fosfor. Saat kamu menghindari itu, maka kamu akan mudah sakit, mudah loyo, tidak konsentrasi, maunya sendiri, dampak-dampaknya. Saat hormon endorfin tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bahagia dan seterusnya. Itu kan contoh-contoh, diteruskan sampai bentuk teknis. Maka pada saat sholat itu mencegah fasya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir, ingat
kepada Allah sungguh itu sesuatu yang besar. Wala dzikroh pakai lam takkid penguat nyoto, itu adalah bentuk dari satu bahwa ingatan itu adalah tertinggi secara kualitas manusia. Wala dzikrohi akbar. Maaf, cuman kira-kiranya kebanyakan dari bocah-bocah itu bahwa walillahi akbar itu dimaknai adalah sholat